Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita masuk pada pertemuan ke-6. Kita akan membahas tentang sistem informasi dalam organisasi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teknologi dalam sistem informasi, ada penjelasan tentang database, ada penjelasan tentang bisnis cerdas, dan pada pertemuan kelima kemarin kita membahas tentang telekomunikasi dan jaringan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem informasi dalam organisasi. Pokok bahasan dalam pertemuan ini adalah sistem pemrosesan transaksi. Berikutnya ada aktivitas dalam sistem pemrosesan transaksi. Berikutnya ada aktivitas pemrosesan transaksi, dan yang terakhir adalah aktivitas pemrosesan pembayaran transaksi. Capaian pembelajaran yang akan diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu ragam sistem enterprise. Berikutnya mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem pemrosesan transaksi. Berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan elemen sistem pemrosesan transaksi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggambarkan alur proses dalam sistem pemrosesan transaksi. Jadi ini capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ke-6 ini. Berikutnya, sistem pemrosesan transaksi lebih dikenal dengan istilah TPS atau Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi, yaitu merekam dan memproses data yang diperlukan untuk organisasi atau perusahaan berkaitan dengan aktivitas transaksi bisnis dasar, termasuk di dalamnya entry pesanan atau order, kontrol inventaris atau inventory control, penggajian atau payroll, hutang, piutang, buku besar, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu peran dari sistem informasi adalah menyajikan informasi dari data yang dimasukkan. Jadi pada sistem pemrosesan data ini atau sistem pemrosesan transaksi ini kita menangkap atau memproses data yang diperlukan untuk perusahaan, dan nantinya perusahaan akan mengolah data tersebut sehingga menjadi informasi yang berharga bagi perusahaan. TPS sebagai sistem sumber masukan data bagi sistem lain, yaitu sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem manajemen pengetahuan. Jadi dari semua sistem yang ada itu selalu diawali atau sumber masukannya adalah dari sistem pemrosesan transaksi. Contohnya misalkan seperti sistem manajemen di perusahaan dagang atau sistem inventory, yaitu awalnya masuknya adalah proses transaksi. Jadi misalkan dari barang masuk, barang keluar, dan sebagainya. Berikutnya ada metode pemrosesan transaksi. Yang pertama ada batch processing system. Transaksi bisnis diakumulasikan selama periode waktu tertentu dan disiapkan untuk proses sebagai suatu unit atau batch. Jadi kadang itu ada sebuah sistem atau aplikasi yang dia ada batch 1, batch 2, batch 3, dan seterusnya. Jadi itu diakumulasikan atau digabungkan. Jadi data itu dikolek atau dikumpulkan dan nanti akan digabungkan pada periode tertentu. Berikutnya karakteristik penting dalam batch processing, yaitu penundaan antara suatu peristiwa dan pemrosesan transaksi terkait
untuk memperbarui catatan organisasi. Jadi dengan model batch ini data yang masuk itu dikumpulkan. Nantinya ketika perlu diolah dalam perusahaan, data itu akan digabungkan. Jadi contohnya ini ya, entry data entry of accumulation transaction, input batch. Di sini ada batch processing, berikutnya ada output. Jadi nanti inputnya ini mungkin bisa dalam periode yang berbeda-beda, namun outputnya bisa menjadi satu kesatuan informasi yang berguna. Berikutnya ada online transaction processing atau OLTP. Pemrosesan data di mana setiap transaksi diproses dengan segera, just in time atau bisa dikatakan real time. Setiap saat data dalam sistem online menunjukkan status terkini. Banyak organisasi menemukan bahwa OLTP memungkinkan mereka memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien. Jadi contoh ini banyak sekali yang menggunakan metode ini ya, metode pemrosesan transaksi dengan seperti ini. Karena apa? Karena semakin lama orang akan memerlukan kecepatan data. Jadi tidak mungkin misalkan kita melakukan setoran di bank, masuknya baru beberapa hari, itu akan merugikan atau kurang memberikan kenyamanan bagi nasabah. Namun ada beberapa yang misalkan dalam kondisi tertentu untuk menghemat biaya, transfer antar bank itu ada pilihan untuk diproses beberapa hari. Hal itu juga ada ya, juga ada demikian. Namun beberapa juga menginginkan secara real time. Contohnya ini ada terminal, ada perangkat komputer, ini ada central computer processing. Jadi semua bagian-bagian komputer ini melakukan proses input, melakukan edit dan sebagainya, sehingga di central komputer langsung bisa mengeluarkan output yang diharapkan. Jadi kalau dalam sistem dagang itu di setiap bagian penjualan atau mungkin lebih familiar dengan di kasir ya, satu perusahaan itu bisa memiliki banyak kasir atau mungkin bisa sampai belasan kasir. Nah, itu semuanya melakukan proses input data penjualan. Nanti secara real time data itu akan masuk ke server dan di server akan diakses oleh bagian-bagian masing-masing. Misalkan untuk bagian inventory atau persediaan, untuk bagian misalkan ada pembayaran hutang dan sebagainya. Tujuan dari sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama, tangkap, proses, dan perbarui database. Jadi tujuan utamanya adalah menangkap transaksi, proses, jadi merekam data, merekam proses, dan memperbarui database. Yang kedua, pastikan data diproses secara akurat dan lengkap. Jadi harus dipastikan bahwa yang di entry, yang dimasukkan itu data yang lengkap dan akurat. Jadi kalau misalkan dia beli barang A, ya harus barang A itu yang diinput, bukan barang B atau barang yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan akurat dan lengkap. Karena sebagus apapun sistem itu tetap dipengaruhi dari proses inputnya. Jadi kalau inputnya salah, maka ke belakang pasti akan mengalami kesalahan. Berikutnya, hindari memproses transaksi penipuan. Jadi tidak melakukan transaksi penipuan. Biasanya dengan sistem online itu memberi kesempatan bagi beberapa orang untuk memanfaatkan untuk penipuan. Berikutnya, menghasilkan tanggapan dan laporan pengguna yang tepat waktu. Jadi dari proses input itu ada semacam feedback ya atau tanggapan bahwa
data ini sudah tersimpan, data ini sudah teredit, data ini sudah terupdate dan sebagainya. Itu juga harus jelas. Nanti jangan sampai pengguna itu input tapi tidak mengetahui apakah data itu sudah tersimpan atau belum. Berikutnya, mengurangi persyaratan administrasi dan tenaga kerja lainnya. Jadi dengan proses pemrosesan transaksi ini mengurangi seminim mungkin administrasi. Jadi tidak perlu terlalu ribet untuk banyak hal ketika kita memproses transaksi. Jadi misalkan transaksi itu ya harus simple, harus cepat, simple dan akurat. Jadi tidak harus misalkan ya ini tergantung kondisi ya. Jadi kalau misalkan ketika penjualan itu ya langsung ketika barangnya sudah di meja kasir langsung diinput sesuai jumlah dan barang yang dibeli. Berikutnya, membantu meningkatkan layanan pelanggan. Diharapkan dengan pemrosesan transaksi ini layanan lebih cepat, lebih akurat, dan konsumen atau pelanggan lebih merasa puas dengan pelayanan. Berbeda kalau kita menggunakan pemrosesan transaksi secara manual, maka akan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi itu salah satu fungsi dari atau tujuan dari sistem pemrosesan transaksi, yaitu membantu meningkatkan layanan pelanggan. Berikutnya, raih keunggulan kompetitif. Jadi dengan sistem pemrosesan transaksi ini bisa meraih keunggulan kompetitif. Misalkan dalam penjualan online itu proses dalam ketika kita melakukan mulai dari order, pengiriman dan sebagainya itu juga mempengaruhi keunggulan secara kompetitif. Jadi dalam sistem online semakin simpel, semakin mudah, semakin dipercaya, semakin baik, maka konsumen juga akan merasa lebih tertarik. Itu ya, jadi tujuan dari sistem pemrosesan transaksi. Elemen dalam sistem pemrosesan transaksi. Jadi berapa elemen? Pertama ada sistem pemrosesan pesanan. Jadi contoh, alur pemrosesan dimulai dengan penerimaan pesanan pelanggan. Kemudian persediaan produk jadi diperiksa untuk melihat apakah persediaan yang cukup bersedia untuk memenuhi pesanan. Berikutnya, daftar pengambilan produk dicetak di gudang dan inventaris disesuaikan. Faktur pelanggan dibuat dan salinan disertakan dalam pengiriman pelanggan. Jadi ini contoh dari sistem pemrosesan pesanan dalam perusahaan dagang ya. Tapi kalau dalam prakteknya, kalau di sini kan dijelaskan persediaan produk diperiksa untuk melihat apakah pesanan cukup dan sebagainya. Namun dalam prakteknya yang mengerjakan itu semuanya nanti akan by system. Jadi tidak perlu misalkan apa ya, kalau kita belanja online itu di situ langsung secara sistem langsung terlihat ya informasi, misalkan stok tinggal sekian. Kalau kita melebihi stok maka tidak akan bisa diproses. Itu ya. Jadi begitu kita melakukan order pembayaran, itu juga otomatis langsung mengeluarkan faktur atau nota untuk pelanggan. Nah itu sistem ya, sistem di setiap perusahaan itu bisa berbeda-beda. Tapi ini satu contoh dalam sistem pemrosesan pesanan secara umum. Berikutnya sistem akuntansi, itu harus melacak harus data yang terkait dengan semua kas. Berikut yang mempengaruhi organisasi. Jadi dalam sistem akuntansi ini melacak seluruh pergerakan kas mulai dari jurnal, mulai dari nanti bisa melihat daftar buku besar, terus nanti dari buku besar ditingkatkan ke
pembuatan laporan keuangan, misalkan neraca, rugi laba, dan sebagainya. Berikutnya sistem pembelian, sistem yang mendukung fungsi bisnis pembelian, kontrol inventaris, pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan, dan hutang dagang. Jadi dalam pembelian itu yang pertama ada kontrol inventaris atau persediaan, pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan, dan hutang dagang. Ini beberapa elemen dalam pemrosesan transaksi. Berikutnya aktivitas pemrosesan transaksi. Ini ada siklus pemrosesan transaksi. Yang pertama ada data collecting atau data dikumpulkan, data editing, data correction, data manipulation, data storage, dokumen production. Jadi pertama data dikumpulkan, data diedit. Berikutnya kalau datanya tidak akurat, maka dia di bad data correction atau diperbaiki. Kalau datanya sudah benar, maka masuk dalam data processing atau disebut dengan good data. Setelah data diproses, berikutnya data disimpan. Ketika disimpan, nanti ada proses manipulation. Di situ ada proses menggabungkan, proses melakukan join dan sebagainya sehingga menjadi report atau laporan. Data collection ini yaitu menangkap dan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan pemrosesan transaksi. Jadi data collection ini menangkap dan mengumpulkan semua data yang diperlukan. Pengumpulan data bisa berupa manual dan diotomatiskan melalui perangkat input khusus. Jadi bisa secara manual atau melalui perangkat input khusus. Jadi misalkan dengan scanner barcode itu salah satu contoh untuk melakukan pengumpulan data dengan perangkat khusus. Jadi bisa berupa scanner barcode, bisa berupa card reader. Kalau di mesin ATM itu perangkatnya adalah mesin ATM yang di situ ada membaca kartu ATM kita. Berikutnya ada otomatisasi sumber data, melibatkan pengambilan data pada sumbernya dan merekamnya secara akurat dan tepat waktu dengan sedikit usaha manual dan dalam bentuk elektronik atau digital sehingga dapat langsung dimasukkan ke komputer. Misalkan contohnya ya, pemindai yang membaca barcode. Sistem POS itu point of sale berbasis cloud menyediakan berbagai kemampuan termasuk integrasi lanjutan dengan program loyalitas digital, berbagai alat akuntansi dan kemampuan untuk menghasilkan kartu hadiah dan kupon. Jadi ada sistem POS point of sale, itu sistem yang dilakukan untuk penjualan. Itu juga bisa merekam loyalitas digital. Jadi ketika saya sering melakukan berbelanja, maka itu akan terekam dan bisa mendapatkan misalkan poin, voucher dan sebagainya. Yang biasa kita alami di penjualan online ya. Data collecting ini dikumpulkan. Jadi ini misalkan ada customer save scanner RFID ini untuk membaca kartu elektronik ya, POS transaction processing system. Berikutnya ini masuk ke database. Nah ini ada DSS Decision Support System. Dari setelah data itu masuk, data itu dikoleksi, disimpan database, itu bisa digunakan untuk banyak hal, mulai dari management report, ada decision support system dan sebagainya. Data editing itu memeriksa validitas dan kelengkapan data untuk mendeteksi masalah apapun. Contoh, kuantitas dan data biaya harus numerik. Jadi contoh misalkan dalam inputan jumlah, maka itu harus berupa angka atau numerik. Hal seperti itu harus dilakukan edit.
Misalkan nama harus abjad, tidak boleh ada kata penghubung ataupun yang lain, contohnya ya. Kode yang terkait dengan transaksi individu diedit terhadap database yang berisi kode yang valid. Termasuk nanti di cross check dalam database apakah yang dimasukkan itu sudah benar atau ada kesalahan. Berikutnya data correction. Sistem harus memberikan kesalahan-kesalahan yang mengingatkan mereka yang bertanggung jawab untuk mengedit data. Jadi dalam kalau editing itu memeriksa, kalau correction itu proses untuk menyampaikan kesalahannya. Pesan kesalahan harus menentukan masalah sehingga koreksi yang tepat dapat dilakukan. Misalkan ketika kita memasukkan data dalam aplikasi online ataupun yang lain, biasa kita sering menemui misalkan email harus diisi, terus misalkan nama sudah digunakan, itu salah satu data correction. Koreksi data yang melibatkan memasukkan kembali data yang tidak diketik atau dipindah dengan benar. Jadi misalkan email harus ada simbol @-nya misalkan, atau mungkin email sudah digunakan, itu termasuk data correction. Ada informasi bahwa user melakukan kesalahan atau kurang lengkap dalam memasukkan data. Berikutnya, dalam data correction melakukan penghitungan dan transformasi data lainnya yang terkait dengan transaksi bisnis, diantaranya mengklasifikasikan data, menyortir data ke dalam kategori, melakukan perhitungan, meringkas hasil, menyimpan data dalam database organisasi untuk diproses lebih lanjut. Jadi ini termasuk aktivitas dalam pemrosesan transaksi. Berikutnya data storage atau penyimpanan, melibatkan memperbarui satu atau lebih database dengan transaksi baru. Jadi ketika ada pemrosesan transaksi, maka database akan diperbarui, bisa ditambah, bisa diedit, bisa dihapus dan macam-macam. Setelah diperbarui, datanya dapat diproses lebih lanjut dan dimanipulasi oleh sistem lain. Jadi misalkan ketika ada proses pembelian, maka otomatis transaksi atau data baru dalam database akan tersimpan. Termasuk juga otomatis akan menampilkan, misalkan kalau pembelian kredit maka akan menimbulkan hutang. Nah, hutang kalau di dalam sistem lainnya, dalam akuntansi, maka dia secara otomatis masuk dalam pasifa, misalkan seperti itu. Itu proses dalam transaksi. Semuanya akan saling terkait dan saling terhubung ya. Data production, produksi dokumen melibatkan pembuatan catatan keluaran atau pembuatan laporan ya. Bisa dikatakan data production ini membuat laporan kertas, hard copy, ditampilkan di layar komputer atau soft copy. Hasil dari satu TPS (Transaction Processing System) dapat dimasukkan ke sistem lain. Kebanyakan TPS menyediakan informasi manajemen berguna lainnya, seperti laporan tercetak di layar yang membantu manajer dan karyawan melakukan berbagai aktivitas. Laporan yang menunjukkan inventaris saat ini. Laporan diperlukan oleh agen kolega atau agen lokal, negara bagian, dan federal. Jadi contoh misalkan termasuk ini misalkan dalam sistem perdagangan memunculkan misalkan daftar stok paling laris. Setelah itu contoh dari data production. Berikutnya integrasi sebuah TPS atau Transaction Processing System itu mulai dari alur pemesanan dari customer. Ini bisa kita gambarkan ya, dari customer di bagian invoice ini akan melakukan order ya. Jadi customer ini melakukan order. Customer order in person or via email, phone, ID or internet. Jadi customer ini melakukan pemesanan, order entry, sales configuration. Jadi di sini bagian penjualan akan melakukan konfigurasi.
Berikutnya setelah stok dan sebagainya terpenuhi, maka akan shipping planning atau rencana pengiriman. Rencana pengiriman nanti akan melakukan shipping execution, pengiriman, mengeksekusi pengiriman. Berikutnya ada inventory control untuk mengecek data inventory atau stok. Kalau ini sudah oke, stoknya ada, maka dilanjut dengan shipping order atau pengiriman. Nah, nanti akan pengiriman. Yang pertama akan mengirim ke customernya berupa produknya. Berikutnya juga mengirimkan notanya. Nah, notanya ini juga akan, atau invoice-nya ya, akan dikirimkan beserta dengan barangnya. Kalau dalam pembelian beda lagi. Pesanan untuk pembelian masuk dalam employees, berikutnya masuk dalam purchase order atau order pembelian, bisa raw material atau bahan baku, packing material, spare part, inventory control, ini masuk di sini, berikutnya pengiriman dan sebagainya, pembayaran baru. Ini ada supplier dulu ya, supplier. Kita melakukan order ke supplier melakukan pengiriman barang. Selain pengiriman barang juga mengirimkan invoice atau notanya. Setelah itu di bagian pembayaran melakukan cek atau pembayaran sesuai dengan nota. Ini contoh untuk pembelian. Kalau keuangan lagi, ini seperti dalam identifikasi sistem ya, yang pertemuan ketiga kalau tidak salah kemarin pernah saya tugaskan. Jadi ini menggambarkan alur dalam pemrosesan transaksi, mulai dari customer, payment, melakukan pembelian. Ini ada asset management, penggajian, nanti masuk semuanya masuk dalam general ledger atau akuntansinya atau bagian neraca lajurnya. Ini ada budget atau bagian keuangan dan seterusnya. Nah, ini lebih lengkap lagi ya, mulai dari customer digabungkan dengan keuangan, digabungkan dengan pembelian. Jadi ini order penjualan digabungkan dengan order pembelian, digabungkan dengan keuangan. Jadi ini gabungan tadi ya. Demikian materi kita pada pertemuan ke-6 ini. Silakan nanti kita belajar untuk misalkan menggambarkan tadi ya, menggambarkan beberapa alur dalam perusahaan. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.